Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi sarapan rohani pagi pada hari ini Jumat tanggal 28 Agustus 2020, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan hakikat hijrah. Hijrah ditinjau dari aspek aplikatifnya. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin sudah dijelaskan bahwa hakikat hijrah ialah meninggalkan segala perbuatan keji yang lahir dan yang batin, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ini dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang berasal dari Abdullah Ibnu Amr. Dia menyatakan bahwa datang seorang badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia meminta kepada Rasulullah untuk menyampaikan sesuatu tentang hijrah. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirna anil hijrati ilaik. Sampaikan kepada kami tentang hijrah kepadamu. Aina ma kunta, di mana saja engkau berada. Au liqaumin khassatin, ataupun kepada orang kelompok tertentu. Am ila ardin ma'lumatin, atau di negeri yang tertentu. Am iza mutta, apabila engkau mati, inqata'at, maka terputuslah hijrah itu." Qala, Abdullah bin Amr mengatakan, fasakata anhu yasiran. Lalu sejenak Rasulullah berhenti. Summa qala, kemudian Rasulullah bertanya, aina sa'il, kemana gerangan yang bertanya itu? Qala, ha huwa dha ya Rasulullah, ini ya Rasulullah yang bertanya tadi. Kata Abdullah ibnu Amr, qala, Nabi menjawab, al hijratu, hijrah itu, antahjural fawashisha, hendaklah engkau meninggalkan perbuatan-perbuatan keji. Ma zahara minha wa ma batan, apa yang tampak kepadamu dan apa juga yang tidak tampak. Yang dimaksud oleh Rasulullah adalah hijrah itu meninggalkan segala perbuatan keji, meninggalkan segala perbuatan buruk, meninggalkan segala perbuatan kotor, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Kemudian kata Rasulullah, wa tuqimas shalah, hijrah itu adalah engkau melaksanakan salat. Tadinya tidak salat, sekarang harus melaksanakan salat. Wa tu'tiyaz zakah, itu menunaikan zakah. Tadi tidak menunaikan zakat, tapi sekarang menunaikan zakat. Summa anta muhajirun, kemudian pada saat itulah engkau menjadi orang yang berhijrah. Wa in mutta bil hadri, apabila hal itu terjadi, maka engkau menjadi muhajir meskipun engkau mati.
Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini berarti bahwa hijrah yang kita lakukan pada masa kini, makna hijrah yang dapat kita aplikasikan pada masa kini adalah meninggalkan segala perbuatan keji, meninggalkan segala perbuatan kotor, menimbulkan segala perbuatan yang tidak terpuji. Para pendengar, para pencinta kalimat, pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari beberapa hadis yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa kaum muslimin yang hidup sesudah peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat pula melakukan hijrah dalam bentuk-bentuk yang lain yang di dalamnya mengandung makna hijrah. Hal-hal yang dilakukan itu adalah yang pertama, setiap amal yang dilakukan harus disertai niat dan ketulusan dalam beramal. Amal itu dilakukan hanya untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Setiap amal yang dilakukan harus dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua, hijrah itu melakukan jihad untuk menegakkan kalimat Allah. Salah satu di antaranya adalah melakukan dakwah Islamiyah dan menyebarkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hijrah itu adalah meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bapak Ibu meninggalkan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka itu juga berarti hijrah. Ini berarti bahwa seseorang yang meninggalkan yang diharamkan menuju kepada yang dihalalkan oleh Allah, berarti dia sudah berhijrah. Yang keempat adalah hijrah itu meninggalkan segala yang tidak disukai Allah. Segala yang tidak disukai Allah harus ditinggalkan, dan segala yang disukai Allah harus dikerjakan. Inilah makna hakikat hijrah pada masa kini. Yang kelima, hijrah itu meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Segala hal yang tidak baik kalau kita tinggalkan, kemudian menuju kepada hal-hal yang baik, maka itu berarti kita sudah berhijrah. Hijrah itu ialah berhijrah kepada Allah. Maksudnya adalah kembali kepada Al-Quranul Karim. Jika ada hal-hal yang dipertentangkan, maka rujuklah kepada Al-Quranul Karim. Dan hijrah juga berarti adalah hijrah kepada Rasulullah. Artinya, kalau ada hal-hal yang dipertentangkan, hal-hal yang dipersoalkan, maka kembalilah kepada petunjuk-petunjuk Rasulullah yang terdapat dalam hadisnya. Yang kedua, hijrah kepada Allah dan Rasulnya itu adalah mengerjakan semua yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketujuh, pesan Rasulullah, jangan pernah kaum muslim meninggalkan hijrah itu, karena hijrah itu selalu ada hingga kapanpun selama taubat hambanya masih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab taubat itu selalu diterima oleh Allah hingga matahari terbit dari arah atau dari ufuk barat. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedelapan adalah Rasulullah menyatakan bahwa hijrah itu ialah meninggalkan segala perbuatan buruk dan kotor, baik yang tampak, nyata maupun yang tidak tampak, tersembunyi, dan mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat. Jika kalian melakukan itu semua, maka kalian sudah berhijrah. Melakukan sholat maksudnya adalah tadinya dia tidak melaksanakan sholat, kemudian dia melaksanakan sholat. Tadinya dia tidak mengeluarkan zakat, lalu dia mengeluarkan zakat. Itulah arti dari hijrah. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa hijrah itu meninggalkan segala kejahatan, meninggalkan segala keburukan yang nyata
maupun yang terselubung. Yang 10, melaksanakan segala tindakan yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau Anda melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, maka itu adalah juga mengandung makna hijrah. Hijrah juga adalah bertaubat kepada Allah dari perbuatan-perbuatan buruk, memohon ampun kepada Allah dari perbuatan-perbuatan buruk. Itulah termasuk dalam kategori hijrah menurut pandangan agama Islam. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pesan-pesan agama yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini sebagai sarapan rohani pagi untuk hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.